Halo Libra, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general timeless reading, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Kayak aku mendapatkan gini ya di pre-shuffle kamu, temanya agak mirip sama Scorpio. Aku nggak tahu apa kayak kamu punya Scorpio di natal chart kamu atau kamu Scorpio punya Libra di natal chart kamu, misalnya Moon, Rising, atau Venus. Ya temanya tuh tentang sosok keberadaan seseorang yang datang gitu, kayak kamu manifest, kayak kamu baru mengerti gimana manifest keberadaan seseorang, atau dia baru terlihat sekarang karena sebelumnya kamu lagi fokus pada hal lain, memperhatikan hal lain, prioritaskan hal-hal lain gitu. Nah, ini baru muncul sekarang gitu. Kenapa aku bisa bilang gitu? Ini yang pertama ya, tema besar kamu adalah woman holding a heart. Ini nggak terbatas pada perempuan aja, cuman gini, ada sosok seseorang yang mau ngasih hatinya ke kamu. Terus, yang tadi aku bilang di awal, sosok ini baru datang kayak ibaratnya patah hati kamu sebelumnya itu adalah persiapan untuk kamu untuk punya punya wadah gitu, untuk sebuah cinta yang berbeda, untuk kamu juga berubah gitu, berubah secara karakter, untuk kamu juga bisa mendefinisikan hal-hal yang kamu mau dari sebuah hubungan, hal-hal yang kamu mau dari sosok seseorang gitu. Kayak aku mungkin pernah bilang ya, ketika kita ketemu hal-hal yang kita nggak mau, itu juga membantu mendefinisikan kita hal-hal yang kita mau gitu. Kadang sebagai manusia juga kita nggak ngerti maunya apa dan kita nggak sadar sampai kita kepentok sesuatu. Nah, ini contohnya gini, hubungan kamu ini. Oke, lalu yang sebelumnya lalu yang berikutnya adalah ini, yang gambar perempuan itu lagi di depan pagar gitu ya, taman yang indah. Kayak, di satu sisi ya, sebagian dari kamu dengan ketemu sosok orang ini, atau kayak ada potensi untuk hal-hal baru gitu, misalnya kesempatan, misalnya sebuah tawaran, entah itu kayak proyek kolaborasi, entah itu pekerjaan baru, entah itu sebuah hal yang kayak kamu pikirin selama ini mau kamu lakukan. Tapi kayak kamu nggak gerak-gerak, karena mungkin merasa nggak siap, merasa cemas, kayak outputnya nanti kalau aku kecewa gimana, kalau nggak berjalan seperti yang aku mau gimana. Tapi aku melihat ada potensi nih untuk hal-hal yang tadi yang aku sebutin, yang udah kamu pikirin selama ini, karena itu tadi sebenarnya tinggal kamu melangkah aja dan aku melihat ada potensi di situ, apapun konteksnya, yang mau hubungan romantis, mau proyek kolaborasi, mau pekerjaan. Tinggal, problemnya itu di gini, self sabotage gitu, kamu yang mungkin jadi penghalang untuk sebuah jalan terbuka buat kamu. Kamu yang mungkin jadi penghalang untuk sebuah potensi itu berkembang lebih lanjut ya. Karena pakai tadi contoh reading Scorpio gitu, mungkin penghalangnya di diri kamu. Aku bilang ini juga di reading mereka. Ketika ada hal terjadi di waktu lampau, aku selalu bilang gitu, jangan sampai hal itu bikin kamu jadi apatis, jadi kamu parno, tapi biarkan hal itu bikin kamu jadi pribadi yang lebih baik gitu, jadi karakter yang berubah, jadi orang yang punya compassion, jadi orang yang mau terus bertumbuh. Ya semoga ini bisa dipahamin. Dan ini adjacent possibility, kayak ada pintu-pintu yang bersampingan gitu. Nah ini tadi aku bilang, mungkin sosok seseorang ini baru muncul sekarang, atau kesempatan ini baru muncul sekarang, atau sebenarnya ada di sekitar kamu, cuman lolos dari pandangan kamu, entah apapun alasannya, ya. Karena gini, kayak kamu sebagian dari kamu ada proses transformasi yang kamu lewatin dulu gitu. Misalnya tadi dengan pemikiran, kemampuan manifest itu kan dimulai dari pikiran gitu. Mungkin kamu perlu kepentok dengan hal-hal tertentu sampai kamu di titik, oh gue loh yang pegang kendali atas hidup gue. Oh kekuatan pikiran gue itu luar biasa loh, gue bisa manifest hidup yang gue mau. Gue bisa manifest abundant yang gue yang mau. Gue bisa manifest sosok seseorang, hubungan ideal yang gue mau. Nah, semacam itu dengan momen kamu kepentok di waktu lampau, momen patah hati kamu di waktu lampau. Ini baru satu persatu nih kesempatan itu muncul, sosok seseorang itu muncul, peluang-peluang terbuka buat kamu, seperti itu ya. Nah, kita bahas tarotnya. Tema besar kamu adalah Three of Swords. Konfirmasinya adalah sosok man. Ini bisa jadi sosok laki-laki signifikan di hidup kamu ya. Bisa jadi pasangan atau mantan pasangan gitu. Three of Swords itu kan kartu kekecewaan, patah hati. Ini yang menjadi warna di reading kamu saat ini. Tadi aku bilang, momen kecewa kamu itu membawa kamu ke sebuah chapter baru. Itu yang pertama. Aku nggak tahu yang berikutnya gini, antara kamu atau orang yang satunya masih berharap gitu untuk melakukan sesuatu hal yang berbeda, entah mau reach out, entah mau berdamai, entah mau meminta kesempatan sekali lagi. Dan ini gak terbatas, misalnya kalau di tempat kerja juga mungkin mereka berharap kamu balik lagi gitu ya, berharap kamu stay sama perusahaan ini, contoh gitu. Karena dengan Three of Swords ini kartu kecewa, patah hati, sosok laki-laki signifikan, mantan pasangan, rekan kerja, atasan. Nah, itu tadi tema besar kamu yang berhubungan dengan kekecewaan, pemulihan, dan kesempatan kedua gitu, atau sebuah kesempatan baru untuk memperbaiki keadaan. Lalu yang jadi blessing kamu adalah dengan strength
lalu dikonfirmasi sama Tower. Strength ini kan kayak momen dimana kamu menaklukkan part-part diri kamu yang misalnya kebiasaan-kebiasaan tertentu yang nggak baik, momen dimana kamu harus bisa meregulasi emosi kamu dengan baik, momen dimana kamu apa ya, kuat gitu, mau nggak mau kuat dalam momen-momen tertentu, kekuatan kamu itu. Ya karena posisinya ada di blessing, kamu udah melewatin itu semua. Itu yang pertama, keadaan berprogres lebih baik. Itu yang kedua. Lalu yang berikutnya adalah kekuatan kesiapan kamu, hal-hal yang udah kamu lewatin itu. Kayak itu membawa kamu di satu titik karena posisinya di blessing itu membentuk karakter kamu untuk siap di momen ini kamu nonton reading ini untuk sebuah hal yang baru. Kayak kamu udah punya sebuah kapasitas, kecerdasan, kebijaksanaan, skill-skill tertentu untuk kamu nampung berkat semesta ya, untuk kamu punya wadah gitu untuk sebuah hal-hal baru, untuk berkat-berkat baru karena posisinya ada di blessing kamu. Konfirmasinya Tower bisa berhubungan dengan pekerjaan, bisa jadi dengan level kebijaksanaan yang berbeda karena Tower itu juga bisa berbicara selain institusi kayak pekerjaan, bisa jadi juga berbicara tentang momen reflektif gitu. Kamu apa ya, menjauhkan diri dulu untuk kayak punya banyak waktu berpikir gitu. Dengan kamu punya banyak waktu berpikir, kamu jadi lebih bijak. Kamu jadi bisa melihat hal-hal tertentu dengan perspektif yang berbeda gitu ya. Terutama hal-hal yang sempat mengguncang dunia kamu. Ibaratnya mungkin pada waktu itu kamu sedih, marah, kecewa, dendam, pengen balas dendam bahkan mungkin ya. Tapi di titik ini kamu bisa melihat gitu kayak, oh waktu itu gue ketemu hal itu, gue sampai di titik ini bisa ketemu misalnya orang baru, orang orang contoh untuk potensial hubungan romantis, pertemanan baru, potensi pekerjaan baru, seperti itu ya. Terus yang jadi tantangan adalah, aku nggak tahu, ini kayak ada orang-orang yang memperhatikan kamu yang merasa perlu memonitor hidup kamu gitu. Kalau misalnya orang tua gitu wajar gitu kalau perhatian sama anaknya. Tapi kalau bukan anggota keluarga kayak kamu udahlah abaikan aja orang ini, kayak udah suruh berhenti aja atau kasih boundary gitu ya. Dan bisa jadi orang-orang ini kayak nggak mau kamu berubah, nggak mau kamu mengambil suatu chapter baru dengan hidup kamu. Kayak tadi contoh pekerjaan mereka berusaha nahan kamu gitu. Atau um, ketika kamu udah nggak ada hati lagi dalam sebuah hubungan, terus mereka masih berharap, tadi kan aku bilang ada yang berharap untuk kamu bertahan, ada yang berharap untuk kesempatan memperbaiki keadaan. Aku tadi dan aku tekankan ada nih, ada di dalam reading kamu vibe seperti itu karena stork ini si gambar kayak gambar burung bangau ini tuh kayak kartu yang merepresentasikan perpindahan, transformasi, pindah tempat gitu, berganti musim, dan ketika berganti musim ada yang resisten. Nah, ini yang jadi tantangan gitu. Lalu di waktu yang akan datang ini vibe-nya happy banget, lihat di waktu yang akan datang ada sun. Sun itu selalu merepresentasikan kebahagiaan, kehangatan, optimisme, keceriaan, warna yang baru di hati kamu, di hidup kamu. Dengan konfirmasinya adalah gambar pohon ini berbicara tentang pertumbuhan gitu, pertumbuhan diri kamu, pertumbuhan banyak aspek kehidupan kamu, stabilitas juga bisa. Terus kalau misalnya ada suatu isu yang kamu hadapin bersama keluarga kamu, aku juga melihat ada improvement sih ya, misalnya keluarga inti gitu. Terus advice kamu adalah the world, ya udahlah, udah nih reading kamu temanya udah begitu aja, lihat ya, completion. The world itu completion, the world itu berbicara tentang dunia itu, melihat dunia dengan cara yang berbeda, berbicara tentang perpindahan juga. Udah kan dari tadi aku udah bahas itu, jadi kayak aku tinggal ini kayak penutup aja gitu, mengkonfirmasi dari tadi apa yang sudah aku bilang. Kalau memang sudah waktunya kamu pindah tempat, hati kamu udah nggak di situ lagi, apapun konteksnya, entah itu hal-hal yang kamu lakukan selama ini, pekerjaan kamu, hubungan-hubungan tertentu. Kalau semesta udah bilang pindah tempat gitu, atau hati kamu udah rasa udah nggak di situ lagi, ya kamu siap untuk satu chapter baru gitu. Udah gitu, pindahlah gitu. Melihat dengan kayak gini, melihat dengan jernih untuk sesuatu chapter yang ada di depan kamu, potensi yang ada di depan kamu. Jangan hanya karena kamu nggak enak, kamu merasa berat gitu, kamu nggak mau melukain orang lain, tapi kan mungkin kamu yang terluka nantinya gitu, karena kamu melewatkan kesempatan-kesempatan tertentu yang udah muncul di hidup kamu gitu ya. Dan dengan fish ini, dengan satu chapter yang selesai di belakang, untuk kamu siap masuk chapter baru, kamu udah belajar banyak hal. Yang tadi aku bilang kamu udah punya kapasitas, kamu udah punya wadah untuk abandon kamu, untuk suasana baru untuk hati kamu, untuk perjalanan spiritual kamu juga ya. Dan lihat tema di dasar deck, ini adalah King of Swords gitu. King of Swords itu rajanya sword. Sword itu berbicara tentang aktivitas mental, berpikir dengan jernih gitu. Kayak kamu bisa melihat hal-hal dari semua keriuhan yang ada di sekitar kamu. Kamu tahu melakukan langkah terbaik seperti apa. Dan ini adalah pesan buat kamu kali ini. Dan sword itu adalah energi kamu gitu. Jadi maksimalkan energi kamu ini ya, untuk kamu tahu yang terbaik sama hidup kamu. Ingat,
kamu gini, kecenderungan kamu adalah kamu suka nggak enakan sama orang di titik ekstrimnya kamu bisa mengorbankan diri kamu gitu, karena menjaga kedamaian, karena kamu nggak mau bikin suasana nggak enak gitu. Nah, oke, aku rasa segitu aja dulu ya, semoga bisa dipahamin dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.